Hi everyone, this is the second video that I made for strategy to answer structure and written expression in TOEFL test. So if you haven't watched part 1, please watch part 1 and then you can continue to this video. This is part 2 of strategy to answer structure and written expression in TOEFL test. So let's start. Now I'm going to continue in part 2. We're going to talk about 3 parts, number 5, 6, and 7. So I'm gonna start with number 5. Understand and learn singular and plural forms. Jadi di dalam structure itu kita juga harus memahami tentang singular dan plural form, kata benda tunggal dan jamak. So let's see here. Regular nouns. Most singular noun form the plural by adding s. Jadi sebagian besar kata benda tunggal itu biasanya bentuknya kalau seandainya lebih dari satu itu hanya ditambahkan s. Contohnya di sini, let's see the example. So for singular boat, the plural boats. Singular house, the plural houses. Singular cat, the plural cats. Singular river, the plural rivers. Jadi kalau seandainya bendanya satu, misalnya boat itu cuma satu, singularnya boat. Kalau lebih dari satu, misalnya 2 boat, jadi 2 boats, 3 boats, like that. Next, a singular noun ending s, x, z, ch, sh makes the plural by adding es. Jadi biasanya kalau kata benda tunggal yang berakhiran huruf s, x, z, ch, sh itu biasanya kalau seandainya dia bentuknya plural, jamaknya itu ditambahkan huruf e dan s. Let's see the example. Like singular bus, the plural buses. Kalau bus itu kan akhirannya s, bus, huruf akhirnya s, jadi ditambahkan huruf e dan s, buses. Kalau misalnya the next, wish itu akhirannya sh, seperti tadi yang di atas sudah dijelaskan kalau ada huruf sh ditambahkan es juga, like wishes. Same like peach become peaches, box become boxes. Jadi ketika kata bendanya berakhiran dengan huruf yang sudah saya jelaskan tadi, berarti dia ditambahkan huruf e dan s. Next, a singular noun ending in a consonant and then y makes the plural by dropping the y and adding ies. Kalau seandainya kata benda tunggalnya itu berakhiran huruf konsonan, kemudian huruf y, itu pluralnya atau kata jamaknya itu dirubah huruf y-nya itu menjadi ies, ies. Jadi contohnya di sini seperti singularnya itu penny. Sebelum huruf y itu ada huruf n. N itu adalah huruf konsonan. Maka kalau aturan seperti itu, bentuk jamaknya harus ditambahkan ies, jadi pennies. Like spy itu p, huruf p sebelum y itu adalah huruf konsonan, makanya pluralnya jadi spies. Sama seperti baby juga sebelum y itu kan ada huruf b. B itu adalah huruf konsonan, makanya menjadi babies ditambah ies. City become cities, daisy become daisies. Now we are gonna continue about irregular noun. Ada kata benda yang tidak beraturan. Jadi kalau kata benda tidak beraturan ini tidak mengikuti aturan yang di atas tadi.
So there are some irregular noun plural. The most common ones are listed below. Yang biasanya ada di kata biasanya itu ada contohnya seperti di bawah ini. Misalnya singularnya woman, huruf A. Kalau pluralnya jangan ditambahkan S, tapi pluralnya itu adalah women. Jadi diganti huruf A menjadi E. Woman become women. And then man, huruf A untuk singular, pluralnya itu menjadi man dengan huruf E. Child kalau singular, kalau pluralnya itu adalah children. Kalau tooth pluralnya teeth. Food the pluralnya feet. Person the plural is people. Jadi kita harus menghafalkan kalau yang ini karena dia tidak mengikuti aturan yang sebelumnya karena katanya tidak beraturan. And then some nouns have the same form in the singular and the plural. Ada beberapa kata benda yang singularnya sama bentuknya dengan pluralnya. Kalau seandainya bendanya satu katanya itu dan plural kalau lebih dari satu sama. Contohnya, example, singular sheep, the plural sheep. Singular fish, the plural fish. Singular deer, the plural deer. Singular species, the plural is species. Singular aircraft, the plural aircraft. Same. Misalnya sheep. Kalau sheepnya cuma ada satu, kita sebut one sheep. Kalau sheepnya lebih dari satu atau dua sheep, dua domba, jadi katanya adalah two sheep. Tidak ditambahkan S, tetap sama. Karena ini adalah kata benda yang tidak beraturan. Okay, we still talk about irregular nouns dari singular and plural. So let's see here. Some nouns have a fixed plural form and take a plural verb. They are not used in the singular or they have a different meaning in the singular. Nouns like this include trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, and wits. Berarti kata-kata benda yang di bawah ini bentuknya tidak ada bentuk kata singlenya atau kata tunggalnya yang tidak ada. Karena mereka hanya mempunyai kata jamaknya. Jadi kata-kata yang seperti di contoh ini tidak ada bentuk tunggalnya. Berarti dia tidak bisa kita sebut jumlahnya satu. Misalnya trousers, itu kita tidak bisa bilang one trouser. Karena dia udah bentuknya jamak, hitungannya dimulai dari 2. Karena trousers itu. Jeans juga tidak bisa kita sebut one jeans. Karena dia hanya berbentuk plural, jamak. So let's see here the example. Example trousers. The sentence, my trousers are too tight. Karena dia jamak maka to be-nya are. Jeans, her jeans are black. Ini juga jamak. Glasses, those glasses are his. Jadi kata-kata ini tidak ada bentuk kata tunggalnya atau singularnya tidak ada. Mereka semua hanya berbentuk plural. Alright, now we are going to talk about the next strategy, the 6th. To help view the main subject and verb, simplify the sentence by eliminating prepositional phrases, adjectives, or nouns. So, di sini kita akan membahas bagaimana kita membantu melihat subjek utama dan kata kerjanya dengan cara menyederhanakan kalimat dan menghilangkan frasenya, preposisi, kata sifat dan ataupun kata bendanya.
Here, let's see reduce to an adjective. We are gonna remove the relative pronoun first, and then remove the verb, usually be, but, also, seem, appear, etc. Place the adjective used in the relative clause before the modified noun. Biasanya untuk menghilangkan kata sifatnya, mengurangi kata sifat di sini, hal pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan relative pronounnya. Kemudian kita menghilangkan kata kerjanya. Lalu kita meletakkan kata sifatnya yang digunakan relative clause itu sebelum modifying noun-nya. Okay, we are gonna see the example here. The children who were happy played until 9 in the evening. Reduce. The happy children played until 9 in the evening. Jadi kata relative pronoun-nya who were happy-nya bisa kita hapus. Jadi ketika kita hapus relative pronoun-nya, kalimatnya akan menjadi lebih simple. Karena walaupun tidak menggunakan relative pronoun who were happy, kalimatnya itu adalah kalimat utamanya. Karena relative pronoun-nya itu hanya memberikan informasi tambahan. The next example. The house which was beautiful was sold for $300,000. Reduce. The beautiful house was sold for $300,000. So di sini kalimatnya which was beautiful itu adalah relative pronoun-nya, info tambahan, atau itu adalah kata sifat adjektifnya menggambarkan the house-nya. Karena kita di sini mau simplify the sentence, jadi kita hapus saja relative pronoun which was beautiful, jadi kalimat intinya saja. The beautiful house, which was-nya kita hapus. Kita sudah tahu kalau rumahnya beautiful, so the beautiful house was sold for $300,000. Kalau kita buat the house was sold pun tanpa beautiful, tetap kalimatnya benar. Karena yang paling penting kita ingin menjelaskan rumah itu terjual dengan harga segitu. Makanya kalimatnya lebih simple ketika kita menghapuskan relative pronoun-nya. That's the way how to reduce an adjective. Next, reduce to a prepositional phrase. The first step that we will do, remove the relative pronoun, remove the verb be, place the prepositional phrases after the modified noun. Jadi untuk mengurangi frase preposisi ini, pertama kita hilangkan relative pronoun, kemudian kita hilangkan verb dari to be-nya, biasanya to be-nya, kemudian letakkan preposition frase preposisinya setelah modified noun-nya. So let's see the example. The box which was on the table was made in Italy. Reduce. The box on the table was made in Italy. Jadi kita hapuskan which was-nya itu dari relative pronoun. Be-nya kan tadi kita harus hilangkan juga, to be-nya itu was, relative pronoun-nya which. Kemudian kita letakkan kata selanjutnya, was made in Italy. Next example, the woman who was at the meeting spoke about business in Europe. Reduce. The woman at the meeting spoke about business in Europe. Jadi di sini kita hapuskan who relative pronoun-nya dan was to be-nya dari kalimat tersebut. And then langsung kita lanjutkan ke kata selanjutnya. Jadi the woman at the meeting spoke about business in Europe. Itu cara mensimplify kalimatnya. I think it's important. So now we're going to talk about the last part. Okay, the last strategy that we can do
to answer structure and written expression. Practice TOEFL questions more often. Jadi kita harus berlatih pertanyaan yang menggunakan structure dan written expression ini lebih sering, agar kita terbiasa dengan soal-soal structure dan written expressionnya. Jadi kita akan practice beberapa pertanyaan yang kita langsung bahas di sini. So we'll talk about the first question. Clark will not be able to attend the today's meeting because blah blah blah. So let's think which one is the answer first, and then we discuss next. Yes, the answer, he will be teaching a class. So the sentence will be, Clark will not be able to attend today's meeting because he will be teaching a class. Oke, kita bahas dulu kenapa jawabannya B. Karena because di sini diikuti oleh subject dan verb yang sesuai dengan tensesnya. Jadi yang sesuai dengan tensesnya itu, karena di tensesnya di sini adalah future tense. Jadi opsi yang B itu menggunakan present future continuous tense yang tepat. Karena Clark will not be able to attend today's meeting because he will be teaching a class. Jadi form dari tenses present future continuous itu subject ditambah will ditambah be ditambah kata kerja ing. Jadi yang paling pas itu adalah jawabannya B. So let's see the next question. Florida relies heavily on income from food crops and blah blah blah. So let's guess what's the answer. Yes, the answer is D. So does California. Pembahasannya di sini karena kalimat ini untuk positive agreement yang digunakan so plus auxiliary plus subject. Opsi A dan B itu tidak memiliki bentuk auxiliary dan auxiliary-nya digunakan adalah does. Kenapa does? Karena dia mengikuti kata kerja. Karena kalimat ini memiliki kata kerja relies. Berarti kalau bentuk positive agreement itu biasanya so ditambah auxiliary-nya does ditambah subject-nya. California. That's for number 2. Now we'll see number 3. Emily wanted to serve some coffee to her guests. However, so let's see what's the answer. Yes, the answer is she didn't have much sugar. Kenapa jawabannya A? Karena untuk much itu biasanya adalah untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan opsi yang B itu menggunakan many. Many itu untuk kata yang bisa dihitung atau countable. Opsi C dan D terdapat penggunaan kata yang berlebihan.
Misalnya, there wasn't a great amount of sugar. She was lacking an amount of sugar. Terlalu berlebihan. Jadi yang pas untuk kalimat soal itu adalah she didn't have much sugar. Emily wanted to serve some coffee to her guests because she didn't have much sugar. Itu adalah jawaban yang benarnya. Now we continue number 4. Blah 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 is served in the restaurant, has a smooth, creamy texture. Let's guess what's the answer. Yep, the answer is C, the cake that. Kenapa jawabannya C? Karena terdapat dua bentuk verb dalam kalimat ini. Verbnya itu adalah is served dan has a smooth tadi, has. Maka keduanya membutuhkan subjek. Subjek untuk has itu adalah the cake, dan untuk is itu kita membutuhkan that yang match. Makanya jawabannya itu the cake that. Okay, now we are going to continue about number 5. It's about written expression. So we are gonna choose which one is wrong in this question. Jadi kalau ini adalah contoh dari written expression, kita coba practice. Let's see the question. How many people know that the Barito Bridge opened in 1997, were the longest suspension bridge in Indonesia? Coba sekarang kita lihat kira-kira which one is wrong in this question. Apa yang salah dari sini? Yes, the answer C. Where? Why? Karena where itu berperan sebagai verb untuk pasangan subjek the Barito Bridge. Barito Bridge itu adalah subjek tunggal, maka seharusnya verbnya itu harus mengikuti auxiliary verb dari subjek yang tunggal, which is atau was. Tenses yang digunakan pada pertanyaan ini adalah tenses past tense, maka seharusnya di situ jawabannya adalah was, bukan were. So that's the explanation about this question. Now we go to number 6. The city doesn't need no more taxes. Everyone pays too much already. Let's see what's the answer. Yes, the answer is no. No, here we have to remove the no in this sentence. Jadi dalam kalimat ini seharusnya kita hilangkan no-nya, karena dalam kalimat tersebut sudah ada doesn't. Doesn't itu sudah dalam bentuk negatif, does not. Jadi tidak menggunakan no lagi, karena kalau pakai no lagi berarti dia not-nya itu negatifnya itu double. That's why seharusnya no itu dihilangkan atau tidak ada. Alright, this is the last question that we are gonna practice. The judge looked skeptical at the attorney. Let's guess what's the answer. Yeah, the answer is C, skeptical. Why? Because skeptical should be adverb over there. Jadi kata skeptical itu kan adalah kata adjektif atau kata sifat. Dalam kalimat itu seharusnya
kita menggunakan adverb karena dia akan menjelaskan si kata kerja looked. Maka jawabannya seharusnya the judge looks skeptically dalam bentuk adverb. That's why jawabannya itu C. So I think that's all about this video. Hopefully this can help you to answer question in TOEFL test about structure and written expression. Thank you for your time to watch this. See you in my next video.